Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kang, Dorpal yang di Bandung Selatan kabarnya anomalinya besar juga ya, berapa Kang? Terus ada pertanyaan berikut, serangan ekonomi, fisik, moral, mohon dijelaskan. Ya. Nah di Bandung Selatan itu apa ada Dorpal? Banyak. Bandung Selatan itu mulai membentang dari Ciparai, Soreang gitu semua sampai dari ujung ke ujung itu Bandung Selatan itu luar biasa. Panjang itu kan? Iya panjang sekali. Contohnya kemarin kita ke Gunung Sadu. Ya. Kan ada tuh di YouTube saya udah upload kan itu kan. Tiga bagian tuh, 3 part. Iya. Nah itu makanya kenapa Jepang mereka ngambil semua dorval yang ada di sana kan, mereka begali-gali lubang tuh untuk mengambil dorvalnya. Oh, orang Jepang pun tahu ya? Jepang tahu, Belanda tahu, Jepang tahu, mereka tahu dari manuskrip kan. Manuskrip itu dikasih oleh raja-raja. Jadi raja-raja ngasih ini manuskrip, kalau mereka baca, mereka pelajari, kok raja-raja apa dicuekin, diantepkan, merendah imat jadi nanaon lah gitu kan. Nah ngerti juga mungkin raja yang ngerti tapi manuskrip itu. Iya, tapi mereka nggak ngapa-ngapain. Tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjut gitu, iya. Manuskrip itu tuh. Dan akhirnya sama Belanda kan mulai diteliti tuh. Kemudian ketika mulai ada penggalian, Jepang masuk. Akhirnya oleh Jepang diterusin, diambil itu barang-barangnya oleh Jepang. Iya, iya. Makanya di Gunung Sadu ada gua Jepang kan di sana. Iya. Pernah ada itu di videonya. Iya, jadi juga. gua itu buatan manusia ya? Buatan Jepang. Iya, buatan. Made in Japan. Made in Japan. Ya kata orang kita Made in Japan. Made in Japan. Nah di sana itu ada ke bawah itu kan, makanya di sana ada pecahan-pecahan dorvalnya. Kalau dorval itu sebesar apa Kang? Kalau di sana 6x6 di sana gede, besar sekali. 6x6 meter. Iya 6x6 meter, makanya di sana itu banyak pilar-pilarnya juga masih ada. Masih ada ya? Masih ada pilar-pilarnya itu di Gunung Batu Cula, di sebelahnya Gunung Sadu, dekat-dekat sana. Enggak, jauh-jauh Ciparai. Ciparai. Itu Ya. tadi di Soreang, ini Ciparai ya? Ini Ciparai, Selatan. Batu Cula. Iya. Nah terus ke arah Banjaran, Ya. itu ada lagi Batu Anjing, terus ada Gunung Andai. Itu yang tadi Batu yang di Anjing, Soreang dan Banjaran. lain-lain itu sudah akan datangi itu ya? Ya kalau Gunung Sadu iya, Batu Cula iya. Kalau yang di Balenda itu kan Muncul, nah itu udah kita ke sana. Dan anomali magnetik dari bekas dorvalnya juga kuat. Bekas dorvalnya juga kuat anomali magnetiknya. Itu di atas, kemarin waktu kita ukur itu sekitar 200 Tesla. 200 mikrotesla. Efeknya gimana tuh si dorpal itu ke tubuh kita? Akselerasi ke sel tubuh lebih enak gitu. Di sana full sinyal bar, sinyal HP full bar di sana. Full bar. Kalau Gunung Cula itu kan dengan Gunung Batu Cula. Iya Batu Cula. Lebih tinggi mana tuh kan? Sebetulnya semua rata-rata standarnya. Standar ya? Standar. Cuma daya tempuh mobil sampai mana, nah jalannya segimana gitu loh. Oh gitu. Kalau Batu Cula jauh lebih jauh dari Gunung Padang jalannya mah. Jalan kakinya jalan kakinya dari jauh. parkiran ke situsnya tuh lebih. Jauh bisa gitu. Jauh, Gunung Padang mah dekat, paling berapa ratus meter ke atas. Kalau ini berapa kilometer gitu ke atas. Wah, kilometer ya. Iya. Tapi anomalinya tinggi mana Kang itu? Tinggi Batu Cula. Tinggi Batu Cula. Batu Cula daripada Gunung Padang, tinggi Batu Cula. Oh gitu. Itu efeknya bagus buat tubuh. Jauh lebih bagus. Oh, jauh lebih bagus. Untuk anomali magnetiknya. Ramai aja ya. Iya, nanti ramai. Sana. Protes saja kuncen. Kalau tubuh sudah berakselerasi, energinya itu bisa digunakan untuk apa? Sebetul. 1, sehat. 2, kuat. 3, ini bisa ini membantu orang lain. 4, sehat. 5, sempurna. Serangan ekonomi, fisik, moral, mohon dijelaskan. Mungkin tadi kan Jadi begini. dilemahkan. Iya, itu sudah dijelaskan sejak awal itu kan. Ya, tapi masih ada aja. Iya. Yang mungkin perlu dijelaskan lagi. Karena mungkin mereka telat dengarnya. Oh gitu. Jadi serangan moral itu kita memang diserang oleh berbagai macam pelajaran dari luar negeri tentang yang namanya intoleransi, kemudian yang namanya senang-senang, kita konsumtif dan sebagainya, bahwa yang namanya ukuran seseorang itu tuh adalah dari angka, dari harta dan sebagainya. Kemudian kita diajarkan untuk tidak mengetahui masa lalu dengan baik dan benar, dengan pelajaran sejarah yang itu dibuat oleh pemenang perang gitu kan. Kemudian yang namanya senjata-senjata itu kita dibuat yang masih
Panah dan tombak, istilah panah dan tombak itu senjata-senjata api. Ledak dan api itu panah dan tombak. Karena senjata yang sebenarnya itu tidak membunuh loh. Senjata yang sebenarnya tidak membunuh. Tidak membunuh, hanya melumpuhkan saja, ya, membuat paralyze, dan kemudian tidak menghancurkan tempat. Oke, tidak destruktif. Tidak destruktif. Sekarang diajarkan untuk semacam begitu. Iya, nah, terus moral. Iya, moral itu mulai diajarkan dengan melalui angka. Akhirnya kita status itu dari angka kan, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki, yang kita klaim dan kita kuasai. Oh iya, iya. Akhirnya kita diajarkan untuk mencari angka itu, Iya, iya, iya. dengan berbagai macam cara. Jadinya kita seperti ini, Iya, iya. rusak. Yang kuliah IPK-nya gitu ya, pengen angkanya tinggi. Iya, Yang mengejar harta, pengen hartanya tinggi. Iya. Gitu ya. semuanya. Yang mengejar dasar gitu ya, pengen mengejar tinggi. Yang mengejar tinggi badan. Status kan, tinggi badan juga itu status kan. Status juga Kang ya. Status. Orang cuma senang aja lihat aku bisa bangga-banggaan dengan tinggi badan itu aja. Iya, iya. Ya belum tentu jadi pemain basket itu. Coba bangga-banggaan saja, itu semuanya status. Semua itu diajarkan. Kalau misalnya orang yang tinggi badannya itu keren gitu kan. Di Jepang mah yang giginya ginso itu keren gitu kan. Iya. Di kita yang ada lesung di pipit padahal itu katanya cacat itu keren gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Ginso itu pemanis keren katanya. Jadi banyak hal-hal yang ini yang sebetulnya itu diajarkan kok. Diselerakan. Disepakati. Iya, diselerakan. Kadang kita nggak senang lagu itu tapi apa kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi semuanya itu dibentuk. Nah itu moral-moral itu dibentuk. Konsumtif juga dibentuk. Kemudian ini apa? Yang namanya status-status juga itu dibentuk. Angka-angka semua dibentuk. Padahal sebetulnya bukan angka yang membuat seseorang itu menjadi baik. Karena ketika nanti kita di Judgment Day, di hari penghakiman, dihisab itu tidak akan ditanya angka kok, gitu kan? Kasih IPK Enggak, gitu kan? Tabungan dan lain-lain berat. Iya, yang ditanya man robuka kan, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu, gitu kan? Ya, ya. Siapa yang kau sembah dan puja? Siapa yang kau takuti? Siapa yang kau prioritaskan? Siapa yang membuat engkau mampu membuat kau melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai, gitu kan? Ya, ya, gitu ya. Itu Tuhan, definisi Tuhan itu. Oke, sudah terjawab tadi pertanyaan Kang Joni. Oke, pertanyaan berikutnya Kang. Sampurasun, Kang Diki berhubungan dengan Dorpal. Apakah ada kemiripan cara kerja Dorpal dengan ground force? Nah, apa tuh ground force? Ground force itu tenaga bumi. Beda kalau Dorpal itu memang di dalam ground ya. In the ground, bukan on the ground, in the ground, under the ground. Jadi di bawah, benar-benar di bawah gitu kan, di kedalaman sekian kilometer gitu. Yang Dorpal tuh ya, underground, bukan musik gitu kan. Iya, ya kan. Nah itu jadi di bawah gitu kan, di bawah tanah, dan itu fungsinya sebagai alat anti gempa, bisa gitu kan. Bisa sebagai akselerator untuk orang-orang servo gitu kan. Nah kalau yang namanya ground force itu buatan kita yang untuk mengakselerasi sel mitokondria gitu kan. Dipasang di badan, dipakai sebagai kalung gitu kan. Itu bukan jimat, tapi itu mesin untuk mengakselerasi sel agar si energi kita itu makin baik dan bisa mempengaruhi orang lain begitu. Sebetulnya itu lebih banyak dipakai untuk kebanyakan sih untuk bisnis. Ada pengaruhnya Kang? Ya lihat aja, makanya sekarang banyak yang make, pengaruhnya kerasa sama mereka gitu kan. Oke. Ada yang beli lagi gitu kan. Orang yang sama beli lagi, maksudnya kalau banyak gitu kan? Enggak, Oh, enggak. yang lain Oh, iya, iya. pemakainya udah banyak gitu. Dari mutu telinga terasa gitu Kang ya, mati. Iya. Yang ini cerita, ini pakai ini, kenapa ini bisa gini, ini pakai cheat. Oh. Jadi kalau buat latihan itu bagus nggak? Dilatih Bagus untuk mengakselerasi ya. Jadi nggak usah pergi ke situs tertentu gitu ya. Terus Ya kalau bisa di situs itu pakai GF, pakai ground force, Ya. itu akselerasinya jauh lebih kuat. Lebih bagus. Jadi kalau bisa berlatih di tempat yang ada ini anomali magnetik, itu bisa sangat membantu. bisa sangat membantu. Jauh gitu kan. Oke.
Makanya sekarang lagi banyak yang latihan di sana gitu kan, di tempat-tempat itu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.